Mukanya. Iya. Benar-benar megang-megang. yang benar-benar bisa gini banget. Cinta uang lagi kan. Cinta uang. Hai semua, kembali lagi di History Podcast yang dimana kita selalu membahas ceritamu, ceritaku, dan cerita kita semua. Dan kali ini kita mau bahas unconditional love. Wow. Lagi-lagi kita repotkan editornya. Jadi karena hari ini kita bahas unconditional love, kita bakal bahas dari banyak sudut pandang. Kita ada 3 orang di sini. Ada Robi, ada Ferry, dan ada Ricky. Nah, jadi kita langsung aja. Menurut teman-teman, apa itu toxic? Itu kan tema sebelumnya ya? Salah. Jadi berpikir. Oh iya ya. Mind blowing. Iya. Udah dong, ada. Nah, sebelum kita bicara unconditional love, ada yang tahu bahasa Indonesianya? Cinta tak bersyarat. Cinta tak bersyarat. Itu tadi mau ngomong tadi padahal. Cinta tak bersyarat. Nah, sebelum kita masuk pada cinta tak bersyarat, kita harus mengerti dulu nih, cinta itu apa? Menurut teman-teman nih, kira-kira cinta itu apa sih? Cinta. Dari Siapa aja bisa bahas lah. Kameramen juga kalau mau bahas loh. Iya. Cinta Siapa ya? dulu nih? Siapa dulu? Bebas deh. Kalau dari Ai itu bicara soal cinta itu ya, itu adalah Kadang tak ada logika. kadang-kadang tidak ada logika ya, benar-benar. Enggak, lebih kalau Ai lebih ke love itu yang Ai artikan adalah sebagai kasih sayang. Karena kalau bicara soal cinta itu kan soal perasaan ya. Tapi kalau bicara soal kasih sayang, kita berusaha untuk tetap mengasihi pasangan kita dengan menerima segala kekurangannya, itu baru seorang titik tertinggi dari cinta kalau menurut Ai. Bicara soal kasih sayang. Kalau dari Ai cinta itu ya. Yang menarik ya, kalau bicara tentang love, dalam bahasa Inggris kan love itu cuma satu ya. Iya. Cinta, apakah itu cinta, apakah itu sayang, apakah itu suka atau kasih, cuma satu kata. Dan Indonesia itu, menurut gue itu bagus. Karena kita bisa bedain suka, sayang, cinta, dan kasih. Betul. That's why kalau misalnya bicara tentang cintanya saja, itu lebih ke lawan jenis. Harus lawan jenis ya. Iya. Lawan jenis, jadi kayak cowok dan cewek yang punya perasaan sayang yang sangat kuat itu cinta. Tapi kalau udah konteksnya kasih, itu beda lagi. Kalau dari gua. Ricky? Kalau dari saya, itu sebuah perasaan yang kita lebihkan untuk sesuatu atau seseorang atau apapun itu. Jadi lebih menspesialkan. Wow. Bisa ke benda, bisa ke hewan, bisa ke manusia. Cintakan uang gitu ya. Cinta kan Cinta uang juga gitu. bisa money oriented. Tapi menarik sih itu cinta uang sih. Cinta uang. Pernah cinta uang nggak? Pasti. Uang cinta saya. Iya, uang yang cinta saya. Iya. Enggak. Saya nggak dicintai uang. Cinta uang lagi kan. Cinta uang. Mind blowing. Iya. Tapi kalau bicara tentang cinta uang ini agak kita bisa bahas esensinya lebih dalam tuh, karena musuhnya Tuhan sendiri kan adalah uang. Betul. Mamon. Kalau kita cinta uang kan agak repot ya. Betul. Kadang kita bisa ini nggak sih, lebih mementingkan uangnya Betul. daripada prosesnya Yes. Betul banget. gitu. Karena kita cinta uangnya. Sama kayak kita cinta cewek lah, yang dalam arti konotasi yang tidak baik ya. Yap. Kadang-kadang kita lupa prosesnya gitu, yang kayak kita harus ngejar dia, tapi melupakan proses dalam arti apapun itu gue harus dapat nih orang nih. Gitu. Memaksakan. Iya, gimana dari kalian? Memaksakan. Ini? Ada pengalaman begitu nggak? Ngotot gitu ya. Ngotot banget. Kalau Ai, kalau bicara soal pengalaman ngejar cewek, Ai selalu, yang terakhir sih Ai belajar dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan memang nggak ada terlalu effort yang gimana banget ya. Nggak cuman kayak Ai ngerasa suka terus Ai nembak diterima. Itu dulu. Sampai satu titik sama yang terakhir, itu Ai
bener-bener ngerasain yang namanya mau dapetin dia aja 2 puasa weh. Wis, keren. 2 puasa. Menguji. Jadi I uji, 2 puasa, tanya sama Tuhan bener nggak dia. Karena memang waktu itu agak aneh ya ketika waktu itu umur 18 menuju 19 kayak doanya segini sama Tuhan. Tuhan dari kelas 5 SD nggak ngerasain yang namanya kasih sayang seorang wanita nih. Maksudnya kayak seorang ibu ataupun apapun itu. Akhirnya aku doa sama Tuhan bilang butuh seorang sosok yang memang benar-benar bisa mengasihi, menyayangi dan kayak seorang ibu lah buat Ai lah gitu lah, kayak benar-benar mengayomi dan sangat benar-benar peduli dan Tuhan jawab. Tapi waktu itu Ai juga nggak nyangka karena waktu itu Ai sempet deket sama dia tuh sebagai sahabat 3 tahun temen deket benar-benar kayak temen curhat di situ. Ai deket sama siapa aja yang deketin Ai cerita sama dia. Cuma makanya Ai nggak pernah terpikirkan. Nah that's why terakhir saya sama dia itu tuh Ai apa sih namanya sampai 2 puasa karena menurut Ai yakin Tuhan sama dia. Berarti nggak ada tuh ya istilah kayak cewek cowok itu bisa sahabatan itu nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kan nggak ada. Karena tadi kan berangkatnya dari sahabat Dari dong. sahabat. Cerita, Iya. cerita. Nyaman, weh. Kan situasi si ceweknya pada saat itu adalah denial kan? Cewek yang akhirnya jadi. Dalam arti, gue nggak mungkin suka sama ini cowok nih. Iya. Iya Oh kan? orang waktu itu Dia pernah ngomong gitu nggak sih? Ai inget banget waktu itu tuh Ai orangnya kan iseng banget. Terus memang ini sahabat sering banget Ai isengin. Sering banget. Terus sampai ada satu waktu itu senior youth dulu di sini sebelum dia udah jadi ke umum di youth, dia ngomong kayak gini, lu berdua berantem mulu lama-lama jadian. Terus dia langsung bilang, gua jadi nama dia nggak mungkin kok kayak gitu. Terus gue juga bilang, gengsi dong gue digituin. Ya gua sama dia juga nggak mungkin lah, ini saling serang. Ujungnya kayak cinta mati weh. Iya sih. Iya. Iya sih, Menarik, cinta menarik. Serius, bener-bener kayak dia nggak mau kehilangan Ai pun nggak mau kehilangan dia sebenarnya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya orang bilang cowok dan cewek bisa sahabatan itu Sulit ya. sulit. Begitu Gimana? sulit Gimana? Atau lambat itu pasti akan ada endingnya ya. Betul. Entah Iya. endingnya mereka bersama atau endingnya mereka berpisah. Betul. Waduh, berat Iya banget. lagi. Berat Betul. banget. lagi. Bener. Bisa jadi ketika nanti kalau misalnya lama-lama dia maksudnya kayak udah saling maksudnya kayak nyaman. Terus tapi si cowok udah mengungkapkan perasaannya tapi si cewek nggak mau. Nah itu rusak persahabatan, nggak akan bisa lagi weh. Nggak akan bisa lagi. Jadi bertahan hanya karena tidak rusak saja ya. Iya. Dan Itu yang pasti namanya Nggak friend lama. zone. Waduh. Berat. Nggak mau sih gue juga kayak Itu dalam namanya kondisi friend zone. That's why makanya saya bilang perlu ada 2 pihak yang saling benar-benar memahami. Kalau bicara soal cinta ya, maksudnya kayak dari persahabatan, memang waktu itu Ai juga nggak nyangka kok bisa sama dia, sama pasangan Ai. Terus akhirnya makanya Ai tanya lagi sama Tuhan, Ai puasa, Ai doa dan minta tanda dan Tuhan jadikan itu semua terjadi. Ai minta waktu itu 3 tanda dan itu semua terjadi. Wih. Sama kayak Gideon tadi malam kita Gideon baru ya. bahas. Kita curhat soal Gideon. Soal Gideon dia minta tanda 3 kali dan Tuhan jawab gitu loh. Ai juga waktu dapetin Kairen tuh waktu itu sampai 2 puasa dan minta tanda 3 kali. Dan Tuhan jawab semuanya itu. Iya, itu kan persahabatan yang positif dan dibawa di dalam doa ya. Iya. Dalam doa. Karena memang kan dalam hubungan butuh kepastian ya. Betul. Khususnya kayak pertemanan Bagi cewek. yang ujung-ujungnya salah satunya ada kebaperan nih. Betul. Iya. Kan salah satunya butuh validasi gitu. Butuh kayak gue ini sebenarnya siapa sih? Iya. Gue ini sahabat lu atau bisa lebih Lebih lu? gitu. Gitu atau gue cuma teman lu doang yang di saat lu butuh gue harus ada untuk lu gitu. Dan kebanyakan yang baper duluan itu rata-rata cowok gak sih? Iya. Cowok pasti akan ada pertanyaan tambahan kayak kita sebenarnya bisa lebih dari sahabat gak sih? Gitu. Iya. Akhirnya karena dia mungkin tahu jawabannya, akhirnya dia menutup itu semua. Oh, iya. Sehingga dia menutup itu membalut dengan pertemanan, tau gak? Dengan persahabatan yang kayak, gue karena gak mau kehilangan lu, gue Ya udah, gak apa-apa kita deh, tetap sahabatan. lu yang penting saat lu butuh, gue Gua ada ada kok. kok. Lu butuh teman cerita, gue ada Gua kok. ada. Siapa Iya. tahu nanti suatu saat Iya. Ada Hati lu lulu juga buat gua. Akhirnya gitu. dia membalut itu kan. Iya. Nah, kayak gitu. Itu kan tadi tentang persahabatan nih, tentang cinta, dimulai dari pertama persahabatan. Tapi dari kalian ini pernah ngalamin ini nggak cinta pertama nih?
First love ya. Ya, First love. first love dari sudut pandang kalian ini gimana sih? First yang love. akhirnya sudah menjalanin cinta beberapa kali mungkin. First love dari sudut pandang kalian nih. First love at the first sight atau first love secara general? Bebas sih karena bisa aja anak waktu kita kelas 3 SD juga bisa banget itu first love tapi tidak pernah menjalani. Dalam arti ini kita first love yang udah menjalani. Kita benar-benar ada hubungan dengan lawan pasangan kita gitu. Karena bicara soal first love, jujur Ai pertama kali pacaran itu, Ai nggak tahu kalau Ai ditembak sama itu cewek. Oh. Iya, Ai dijebak justru. Cinta Itu kelas 5 SD weh. Itu kelas 5 SD. ternyata ada prank love ya. Iya. Bisa kita lakukan itu. Siap. Ai dijebak weh. Ai dijebak. Ai nggak benar-benar kayak ngerasa nggak ada. Maksudnya kayak nggak tahu dia benar-benar suka sama Ai. Terus dia cuma bilang waktu itu. Waktu itu Ai waktu di panti asuhan ada yang namanya les angklung. Lagi latihan angklung les. Terus tiba-tiba nih cewek duduk sebelah Ai, dia bilang, Rob di kelas Ai waktu itu 5B, dia 5A. Di kelas 5A ada yang suka sama lu loh, dia bilang gitu. Siapa? Gue sebutin semua tuh. Ai sebutin, sampai dia pun Ai sebutin dia bilang enggak. Terus dia bilang nanti dia istirahat, gue kasih tau, dia bilang kayak gitu. Terus pas udah istirahat siapa? Gue mau kasih lu tapi gak enak gue, takut nanti kalau lu nggak terima dia nanti sedih, dia bilang. Tapi lu harus janji dulu kalau lu gue kasih tahu, lu mesti terima dia. Waduh. Kayak gitu, weh. Menjebak dan Iya, memaksa ya? Iya. Karena orangnya penasaran banget ya. Kalau yang udah tahu kenal lama tuh, orangnya penasaran banget. Seketika ya udah ya, gue terima. Terus dia bilang dia kabur. Terus gue bengong dong, gue bingung kayak gimana. Gue mesti ngapain, weh? Ini Iya, pacaran iya. pertama dan gue nggak tahu mesti ngapain. Iya, lucu banget. Tapi bicara soal first love-nya, Ai ngerasain yang namanya jatuh cinta pertama kali kayak gimana. Kayak Ai bener-bener The truly ngeliat, first love. the truly first love. Kayak dari pandangan pertama, weh, dari mata turun ke hati, weh. Cinta pada pandangan pertama itu Ai ngerasain. Waktu itu di sekolah, waktu kelas 6 SD, weh, 6 SD bayangin. Karena udah ngerasain pacaran itu kan. Kayak surat-suratan lucu deh dulu. Aduh, kalau nginget lagi surat-suratan. Terus Pernah lagi? iya, Sama gue juga. surat-suratan weh. Surat-suratan. Kirim kan soalnya beda asrama doang, dia asrama wanita, gua asrama pria kan. Nah, waktu yang pas udah SD itu kelas 6 lagi ujian. Awalnya dari saling lihat-lihatan. Saling lihat-lihatan, akhirnya kayak tertarik, tembak, terima. Dan yang paling menyakitkan adalah first love gue itu ternyata gue cuma dijadiin pelarian. Sakit weh. Kau hancurkan Kan aku. Jadiin pelarian weh. Itu benar-benar kayak di situ benar-benar kayak gila cinta sepahit ini weh. Sepahit Iya, ini. memang. Pahit ya. Pahit banget. Kalau kita nggak dengan orang yang Tepat. tepat. Kalau dari kalian gimana nih first love nih? Dari Ricky dulu deh. Jadi Ya. kalau Ai selama masa dari sekolah beberapa kali pacaran itu tuh setelah dipikir-pikir belakangan ini tuh kayak cuman mau nyari rasa kasih yang emang Nggak pernah nggak didapatkan. pernah didapetin gitu. Karena kebetulan kan memang dari kecil emang udah nggak sama mama kan. I see. Jadi ngerasa kayak gimana sih, penasaran gitu rasanya pengen dikasihin. Cuman kalau untuk love yang first-nya banget itu ya kurang lebih sama yang sekarang inilah. Oh, Nggak bisa berword-word. nggak bisa Itu berword-word. juga kebetulan love at first sight. Uish. Nanti yang bagian ini dipotong jadiin video TikTok. Wih. Iya. Mukanya. Iya. Yang sekarang itu ya justru. love ya. at first sight juga. Keren. Ingat dari jauh, masih di sekolah. Wih, langsung Udah dikeker nih. Ya, Langsung. kayak siapa nih penasaran? Apa ya? langsung berdebar gereja. gitu ya. Waktu ke gereja, ketemu lagi. Wih, emang jodoh dari Tuhan. Iya. Dibawanya ke gereja nih arahannya. Iya. Iya. Baru mulai ke gereja lagi. Iya. Kalau lu sendiri gimana, Cok? First love itu SMP. ya SMP. masalah waktu SD lah ya. SD. Tapi pacaran pertama kali justru aku waktu SMK sih. SMK. Bener-bener itu first love banget lah. Nah, itu biasanya tuh first love yang pertama kali itu di mana kita
cinta yang dibilang itu kalau orang bilang itu cinta buta atau enggak. Nah itu bener-bener cinta buta tuh kalau istilah. Karena di mana cinta yang lagi berbunga-bunga banget atau enggak. Betul. Yang kayak orang ngomong apapun tentang itu cewek kita, lu nggak tahu apa-apa kan gue Iya, jalanin gue yang sama jalanin, dia gue yang gitu. tahu, betul. Dalam arti fase yang dimana kita ngerasa kalau ini cewek itu bener-bener Gua banget. pasangan hidup gue banget nih. Gue bakal nikah sama ini cewek, gue bakal mengakhiri hidup gue sama ini cewek gitu. Nah itu first love dari sudut pandang gue tuh, yang waktu itu sempat ngejalanin kayak gitu, yang kayak bucinnya sebucin-bucin parah, yang kayak nggak apa-apa deh gitu. Akhirnya masuk ke fase yang ini nih, yang menarik untuk dibahas nih, hard love. Hah? Hard love. Hard love. Hard love itu di mana fase di mana kita mencintai seseorang, tapi kita memaklumi segala perbuatan kesalahannya dia, Yang di mana lu kita bilang sering tadi. disakiti, gue nggak apa-apa lu sakitin, kita bahkan ada yang diselingkuhin, gue nggak apa-apa lu selingkuhin, makanya masuk ke ranah toksik tuh, Iya. kayak gitu. Itu masuk ke fase hard love namanya, Itu gua nggak pernah. gitu. Itu kalau buat gue sorry to Gua say yang itu jadi bukan pelaku sih. bukan hard love sih. Ini stupid love. sorry Iya, to say ya. iya. Sorry to say. Iya, Itu buat karena itu memang, stupid love. Hard love itu kan memang cinta yang sulit ya, maksudnya fase di mana kita memaklumin, nggak apa-apa kita sering disakitin, nggak apa-apa deh, yang penting gue tetap sama lu. Iya, yang penting gue tetap menyatakan kalau gue bener-bener tulus sama lo, gue bener-bener cinta sama lo. Nah itu hard love tuh. Di kalian pernah ngadepin itu nggak, bener-bener kayak Kebetulan nggak pernah. jadi akhirnya kita jadi stupid gitu. Gue sih pelakunya sih. Jadi pelaku coba gimana tuh. Ya maksudnya kalau untuk bicara toksik, gue yang toksik dulu. Makanya kalau misal bicara tentang cinta pertama, gue nggak ngalamin sih. Karena kayak gue ngerasa gue toksik, sadarnya pas udah berapa tahun. Kalau misal ngalamin bener-bener the first love itu justru yang terakhir. Baru-baru ini, habis sudah pisah. Cuma ya maksudnya kalau bicara toksik, gue toksik. Makanya kalau misal bicara tentang stupid love, agak miris juga ya, takutnya kayak ngatain si ceweknya itu yang stupid, padahal gue pelaku gitu loh. Makanya memang agak sulit untuk dianya sih, jadi lebih ke hard love. Guanya yang toxic soalnya. Soalnya kalau kondisi yang kayak gitu biasa kebanyakan cewek enggak sih? Yang kayak udah misalkan dikata-katain tiap hari. Tapi masih ini ya, dipukul, masih diselingkuhin, bertahan. Masih bertahan itu kayaknya Ya, itu- dari kasus-kasus sih kayaknya kebanyakan Cewek. ya. Cewek. Cewek yang bertahan. Kalau kasusku waktu itu kebetulan aku ya, yang ngalamin hard love-nya ya. Jadi kayak korban. Iya si ceweknya akhirnya Posesif. ujung-ujungnya malah jadi dua nih, karena gini, hard love itu bisa ngerusak dua-duanya. Karena pertama dari sisi si cowok, gue ngalah, akhirnya kan ketika kita mencapai batasnya, Ambang batas, benar. akhirnya kan lepas ya, dari dimana akhirnya lepas sifat posesifnya, yang kayak lu kalau mau kemana kabarin, harus begini, harus begitu, nggak bisa jalan ke sini, begitu gua tahu lu jalan sini bisa silent treatment gitu-gitu tuh. Nah makanya masuk ke toxic relationship akhirnya dua-duanya gitu. Memang nggak bisa ya kan gara-gara si ceweknya atau gara-gara si cowoknya, nggak gitu juga. Menurut pengalamanku dulu ya, masuk ke fase hard love yang memang kita tulus banget mencintai, pada akhirnya ujung-ujungnya dua-duanya saling menyakiti. Waduh, Waduh, berat banget gitu. sih. Itu berat. Berat banget. Iya ya, karena aku pernah ngalamin itu waktu itu. Jadi dan itu terakhir kali. Aduh, terakhir Kali. Itu berapa tahun lalu ya? Jadi traumatis ya. Akhirnya Jadi nggak traumatis pelajaran sih. juga sih. Karena Jadi gini, pelajaran. kalau waktu itu aku karena memang udah dekat sama Tuhan ya. Oh, Dekat sama Tuhan, akhirnya berdoa tuh. Tuhan apa yang harus kulakukan? Karena memang sakit banget pada saat itu. Dimana sampai si ceweknya bilang, nggak bisa. Kamu itu udah aku selingkuhin. Dia sampai ngomong kayak gitu. Aku udah punya cowok lain di belakang kamu gitu. Nggak apa-apa. Masih ngomong gitu tuh waktu itu. Nggak apa-apa, aku terima kok gitu. Terlalu bodoh kan. Akhirnya doa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakuin berhari-hari sampai satu hari dapat jawaban bukan dia orangnya gitu. Ini spiritual banget lah, spiritual pribadi gitu. Akhirnya ya udah, karena udah dapat jawaban dari Tuhan, konfirmasi dari Tuhan, akhirnya di situ hari itu bebas tuh. Plong. Akhirnya Dan pasti merasa damai. damai karena udah dapat konfirmasi dari Tuhan kan. Kayak kita mau menemukan pasangan sejati dari Tuhan gitu. Nah, itu dapat konfirmasi. Nah, makanya pada saat itu begitu dapat konfirmasi dari Tuhan, itu damai banget. Iya. Bahkan
nggak menjalani hubungan dalam waktu lama pun nggak masalah. Karena akhirnya Nyaman. pemikiran pada saat itu adalah aku harus belajar kenapa sih waktu itu aku salah gitu. Bukan kenapa sih pasanganku salah, Wih, tapi kenapa sih aku salah. benar. Betul. Gitu. Jadi orang yang tepat. Sebelum Bagaimana menemukan pasangan yang tepat. bagaimana aku harus bersikap dan menjadi Orang yang tepat. orang yang sepadan untuk pasangan yang sepadanku nanti. Yes. Karena bicara tentang, karena firman Tuhan juga bilang kan, menciptakan waktu zaman Adam dan Hawa. Baiklah kita menciptakan pasangan yang sepadan. Kata-katanya benar-benar sepadan di situ. Sepadan. Bukan kata-kata yang cantik, bukan kata-kata kita harus menjadikan menciptakan wanita untuk si Adam yang pintar masak, yang pintar ngomong gitu. Enggak, tapi yang sepadan. Nah, itu juga jadi sebagai acuan untuk supaya kita bisa mendapatkan kasih. Maksudnya kayak kita mau mendapatkan seorang pasangan nih. Gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan seorang pasangan yang nggak melihat kita dari cuman fisik, dari cuman apa yang kita udah alami dari masa lalu kita. Jadi itu bisa menjadi acuan supaya ketika kita mau mendapatkan pasangan yang benar-benar memang sepadan, kita harus mulai belajar mengasihi diri kita dulu seperti Benar. sebelumnya. Betul. Karena kalau misalnya bicara soal kita nggak bisa mengasihi diri kita, kayak jujur waktu kemarin itu waktu first love dihianatin dan cuman dijadiin pelarian itu sakit loh. Sampai kayak kok bodoh sekali sih, kok bisa terjebak dengan wanita yang cuman Manfaatin. jadiin pelarian, betul. Jadiin pelarian. Akhirnya belajar, mencoba memulihkan diri yang coba mencintai diri sendiri dulu. Karena bicara soal kasih tak bersyarat, kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri dulu. Gimana caranya? Kita bilang kita bisa mengasihi orang, tapi kita nggak bisa memperlakukan hidup kita dengan baik dan benar. Betul. Nggak bisa caranya. Ya, ya. Yang pertama yang paling penting harus kita lakukan adalah ketika kita yang tadi yang udah Yu lakukan, Yu memperbaiki diri, benar-benar Yu mencoba mencintai diri Yu sendiri, supaya Yu bisa nanti ketemu jadi orang yang sepadan buat pasangan Yu. Tapi percayalah ketika Tuhan, pernah nonton kayak gini, ada seorang bilang, pastor siapa kok gue lupa, dia bilang kayak gini, Tuhan itu kasih pasangan yang sepadan itu kalau kita udah siap. Bukan bicara soal ketika kita mau menghambakan, maksudnya kayak kita sangat menginginkan, kita minta doa sama Tuhan, Tuhan gue butuh, Tuhan butuh. Tapi yang Tuhan mau adalah kita mencoba belajar mencintai diri kita sendiri dulu dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kita cari orangnya, tapi kita cari Tuhannya, Tuhan akan sediakan. Ya, ya. Jadi jangan sampai ketika kita menghambakan seorang pasangan, kayak bicara soal kita menghambakan cinta kita menjadi berhala, yang ada lama-lama kita akan meninggalkan Tuhan demi pasangan kita ini. Mungkin perkataan yang pernah gue ucapin, jangan sampai menuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Iya, Jadi itu. berhala. Karena bicara soal cinta tak bersyarat itu, kita sama-sama Tuhan memang udah sediakan dan memang udah sepadan dan bisa bertemu di waktunya Tuhan ya, bukan waktunya kita, waktunya Tuhan yang tepat, dan itu benar-benar bisa kita sampai di titik saling memahami. Bicara soal berhubungan ya, bicara soal komunikasi loh yang pertama, paling penting. Karena kalau misalnya berhubungan kalau nggak ada komunikasi itu udah susah banget. Ya. Nggak akan ada penyelesaian, apalagi ketika udah masuk toxic silent treatment, bisa sampai berhari-hari atau berbulan-bulan. Berbulan-bulan bisa. That's why waktu terakhir kali pacaran sama almarhum istri, di awal udah komitmen, karena memang dari awal udah dapetin dia dengan doa puasa, jadi yakin dia dari Tuhan. Akhirnya di awal komitmen, ketika waktu itu bilang kalau lagi ada masalah, hari itu selesai. Yang kedua adalah ketika udah lagi berantem, maksudnya kayak berantem sebesar apapun jangan sampai ada kata putus. Itu pertama dan kedua. Di tengah perjalanan muncul lagi yang ketiga dan keempat. Yang ketiga adalah dari yang pelajari adalah ketika kita dalam menjalin sebuah hubungan, ketika lagi marah itu wajar. Marah wajar. Tapi butuh yang namanya kita menenangkan diri. Ya. Kedewasaan. Karena ketika kita menyelesaikan masalah dengan keemosian, itu nggak akan selesai. Betul.
Nggak akan pernah ketemu titik temu. Panas ketemu panas, tambah Panas panas. ketemu panas tambah panas. Iya. Jadi yang ketiga rules yang Ai bilang ke dia adalah ketika ada masalah kita sama-sama diemin diri dulu yuk 10 sampai 15 menit. Dan yang keempat, jangan malu untuk minta maaf siapapun yang salah. Benar. Itu yang paling Ini yang ya, Sulit. ini yang Ai terapkan dan ini benar-benar membentuk hubungan Ai dengan almarhum istri benar-benar kayak udah saling di satu titik saling memahami. Bukan saling menuntut, tapi saling melengkapi. Ya. Bukan kayak lu harus kayak gini, gua maunya lu kayak gini, lu mau kayak gini. Itu bersyarat. Tapi ketika kita bicara soal nggak bersyarat, bukannya kita nggak kasih tahu satu hal yang kita nggak suka dari dia, bukan. Tapi bicara soal nggak bersyarat adalah kita menginfokan. Contoh, Ai dulu waktu itu adalah orang yang bener-bener orang yang suka iseng lah, sama cewek ataupun sama cowok, orang yang suka banget skinship. Benar-benar megang-megang. yang Nggak suka yang benar-benar aku. benar-benar bisa Nggak gini mau. banget lah sama cewek ataupun cowok. Nah, satu titik waktu itu almarhum istri bilang, aku nggak suka kamu kayak gitu. Aku cemburu. Kalau kamu sama lawan jenis, tapi kalau sesama jenis nggak masalah. Ya emang kamu kan orangnya friendly dan seorang yang suka bercanda. Satu titik bukan syarat dari dia loh. Dia cuma mengungkapkan opini dia dan Ai akhirnya paham. Ai sadar ketika oh iya, dia nggak suka. Ya, cemburunya dikomunikasikan. Cemburunya dikomunikasikan. Komunikasi penting tadi Ayo bilang awal. Ya. Akhirnya karena Ai mengasihi dia, Ai merubah sikap Ai perlahan-lahan. Ini yang disebut kasih tak bersyarat, cinta tak bersyarat kalau menurut Ai. Ada Dari quotes, sisi pandangan Ai ya. ada quotes dari kisah lu. Jangan pernah menuntut pasangan lu berubah kalau lu nya sendiri belum berubah. Betul. Jangan pernah menuntut orang untuk berubah kalau kita sendirinya pun nggak bisa berubah. Keren. Karena bicara soal cinta, kasih, tak bersyarat adalah si pria maupun si wanita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk satu sama lain. Itu Setuju, bicara setuju. soal kasih tak bersyarat. Setuju. Kalau dari Ai. Yang pasti sih kalau bicara kita bicara unconditional love ya, yang dimana sebenarnya dalam hubungan itu bukan menuntut gitu, Bukan menuntut, tapi saling membangun. saling membangun, saling Karena- memahami, saling menerima. Karena pada akhirnya kan kita kan menjalanin kehidupan menua itu bersama pasangan kita Yes. gitu. Kalau kita saling menuntut, ya nggak akan ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Karena manusia itu kan selalu Gak pernah iya puas. nggak pernah puas. Dia selalu give back. Walaupun dia ngasih satu nih, dia ngarepin kayak investasi tau nggak? Iya. Kayak kita lagi naruh duit ke mana lah gitu. Kan kita pasti ngarapin balik itu banyak gitu, returnnya banyak, betul. returnnya banyak. Nah itu manusia tuh, ego dasar manusia itu kayak gitu. Makanya kalau kita belajar dari kata kasih itu sendiri, di mana adalah agape gitu, Agape. yang memang sulit, tapi bisa dilakukan karena memang sudah ada contohnya gitu. Tapi memang penuh perjuangan untuk melakukan kasih tanpa syarat itu gitu. Dan dua-duanya harus berjuang ya, bukan berjuang Dan sendiri. memang dibutuhkan perjuangan karena bicara dua menjadi satu artinya di mana lu benar-benar menurunkan ego lu dan ego pasangan lu dan bisa mengkomunikasikan itu dengan baik. Karena pada akhirnya kita akan menua bersama dia bukan dengan fisik lu tapi dengan komunikasi lu gitu. Yang kayak misal lu lagi sendiri nih dan akhirnya ini juga bisa dibilang unconditional love gitu, di mana kamu hari ini lagi ngalamin tidak ingin menemukan cinta, sedang tidak memikirkan cinta, tapi tiba-tiba suatu hari ada satu pribadi yang datang sama kamu yang benar-benar bisa menerima kamu apa adanya gitu, yang benar-benar datang di saat kamu tidak membutuhkan cinta gitu, tapi dia waktu datang kamu bisa merasakan kayak Kasih ini itu ya. orangnya, ini yang selama ini yang sebenarnya gue cari tanpa gue Betul. sadar. Bisa. Itu adalah unconditional love di fase lu lagi sendiri gitu. Ya yang pasti di mana untuk lu yang lagi sendiri gitu, yang berpikir gimana gue tahu itu adalah unconditional love gitu loh. Karena yang pertama ketika lu udah ngalamin fase first love, hard love, suatu hari lu akan ngalamin fase di mana itu unconditional love, di mana lu akan menemukan seseorang yang tepat untuk lu ketika lu sedang tidak ingin jatuh cinta. Betul. Gitu loh. Dia pasti datang. Yang penting lu tetap fokus pada tujuan hidup lu dalam bekerja, lu tetap fokus pada Tuhan, tanya Tuhan, pasti akan muncul orangnya. Tapi ketika muncul,
perlakukan dia dengan baik. Betul, jangan Gitu. sia-siakan. Iya, perlakukan dia dengan baik dan saling belajar untuk membina hubungan yang baik gitu loh. Jadi kalian gimana? Ada lagi mau ditambahin tentang unconditional love? Cukup sih. Kurang lebih kayak gitu sih. Bicara soal unconditional love. Jadi jangan fokus untuk mencari. Jangan ketika kalian udah di fase kayak di titik udah capek. Gue gimana sih caranya gue nemuin cinta sejati gue lah istilahnya kan kalau orang bilang kan. Cinta sejati. Gak usah pusing. Cukup perbaiki diri kita, dekatkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan akan sediakan yang terbaik. Menurut waktunya yang terbaik juga. Oke, teman-teman. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Yang paling penting di-share aja video ini. Kalian nggak suka pun komen aja lah. Nggak apa-apa, kasih tahu apa yang nggak sukanya. Oke? Dan kalau memang teman-teman butuh tempat, butuh wadah untuk curhat, kita siap banget. Kamu tinggal klik link di bawah ini, di deskripsi. Ada tim kita yang siap membantu teman-teman untuk terima curhatan teman-teman, untuk terima cerita teman-teman. Kita siap banget. Dan see you di History Podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.